Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmatnya lah, sehingga pada kesempatan kali ini saya bertindak sebagai moderator pada presentasi ini dari kelompok 1 terkait dengan materi aspek keperilakuan perencanaan laba dan penganggaran. Salam hormat saya kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah ini, Ibu Ambarwati, SAK, MAK. Dan salam hangat juga kepada teman-teman. Perkenalkan, saya Nur Hikmah bertindak sebagai moderator pada presentasi kali ini. Adapun teman saya Ainun Zahrani Rahman, Miftah Fajriani, Rizky Nadia Irfan, Dinda Rahmawati. Baik, kita langsung saja kepada pemateri pertama, yaitu Saudari Ainun Zahrani Rahman. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Materi pertama di sini itu mengenai dilema bisnis. Jadi perusahaan Tuan Jakfar memproduksi perlengkapan pencatatan elektronik yang dijual di seluruh Indonesia. Penjualan perusahaan telah meningkat selama 10 tahun, sementara itu laba perusahaan telah beralih dari menjanjikan atau promising ke buruk atau marginal poor. Pada bulan Maret 2015, manajemen Puncak menyewa Bimo sebagai direktur perencanaan laba dan menunjuknya bertanggung jawab terhadap penerapan perencanaan laba terpadu dan sistem penganggaran. Bimo mulai bekerja dengan setahun anggaran dari 3 tahun perencanaan laba yang kemudian ditambahkan. Bimo melengkapi otonomi perusahaan dengan pendekatan teknik penganggaran. Posisi baru telah diciptakan arena perusahaan pada laporan laba rugi untuk kuartal pertama tahun 2015 menunjukkan kerugian. Tuan Laba, seorang kontroler, dan Tuan Jakfar, direktur perusahaan, menyetujui bahwa pendekatan penganggaran informal yang diadopsi akhir tahun tidak bekerja dan beberapa situasi keuangan, menuntut perhatian penuh atas pengalaman perencanaan eksekutif. Pada tahun 2012, laba sebenarnya itu sudah mulai menurun. Penurunan berlanjut sampai pada tahun 2013. Untuk memperbaiki kecenderungan yang tidak menguntungkan tersebut, laba menghilangkan struktur sistem penganggaran partisipasi penuh pada tahun 2014. Ia meminta manajer untuk tunduk pada apa yang diputuskan oleh Departemen Penganggaran. Laba lambat laun membuat modifikasi untuk mencapai beberapa tingkatan kemampuan perusahaan secara luas dan menggabungkannya ke dalam perencanaan secara keseluruhan. Modifikasi Departemen Penganggaran kemudian beralih ke manajer departemen. Sistem penganggaran laba tidak menyediakan langkah implementasi formal maupun usaha sistematis yang harus dilakukan pada setiap periode. Nah, sistem penganggaran yang dibangun oleh laba ini mengalami kegagalan. Laba jatuh lagi pada tahun 2014. Laba memandang hasil ini sebagai kegagalannya untuk secara efektif mengimplementasikan dan memantau anggaran. Jadi sepanjang tahun 2015, ia sibuk melakukan pengambil alihan usaha menggunakan 2 konglomerat yang agresif. Akibatnya, laba tidak memiliki waktu untuk menelaah secara hati-hati dan mengevaluasi perencanaan anggaran oleh manajer departemen. Ia tidak memiliki waktu untuk bekerja dengan manajer departemen dan dalam menentukan dan melakukan perbaikan arah ekstensi operasi yang diindikasikan dalam laporan kinerja. Jakfar, direktur, adalah seorang insinyur mesin yang tidak ingin direpotkan dengan perincian keuangan. Ketika Bimo telah direkrut, Jakfar berbicara kepadanya bahwa perusahaan karena posisinya sebagai pemimpin teknologi dalam industri memiliki potensi untuk mencapai laba yang tinggi jika pemborosan dan inefisiensi telah dibuang. Ia menjelaskan bahwa sebagai direktur, ia juga sekaligus menjabat sebagai ketua peneliti bagian mesin, sehingga sebagian besar waktunya itu dihabiskan dalam laboratorium perusahaan, di mana masa depan perusahaan itu ditentukan. Ia meminta Bimo untuk melakukan pekerjaan dengan lebih baik sebagai direktur anggaran untuk meningkatkan laba sampai setidaknya itu sama dengan laba pada tahun 2010 dan tidak mengganggunya dengan pertanyaan yang mendetail. Jakfar mengatakan bahwa waktu berikutnya ia menginginkan untuk mendengarkan tentang anggaran pada tahun 2015 ketika Bimo akan menjelaskan bagaimana ia akan mengambil alih sistem penganggaran perusahaan. Materi selanjutnya itu adalah hubungan anggaran dengan akuntansi. Jadi anggaran dan akuntansi itu memiliki hubungan yang sangat erat, di mana akuntansi itu menyajikan data historis yang sangat bermanfaat untuk mengadakan estimasi yang akan dituangi dalam anggaran, yang nantinya itu akan dijadikan sebagai pedoman kerja di waktu yang akan datang. Selanjutnya itu adalah pengertian anggaran. Jadi anggaran ini adalah rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh
kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit atau satuan moneter dan berlaku untuk jangka waktu atau periode tertentu yang akan datang. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Itulah tadi terkait dengan pemaparan Ainun Zahrani Rahman. Selanjutnya yaitu Saudari Dinda Rahmawati, dipersilahkan. Nah, jadi yang pertama itu terdapat materi tujuan penyusunan anggaran. Salah satu tujuan dari penyusunan anggaran ini yaitu untuk menyatakan harapan atau sasaran perusahaan secara jelas. Kemudian untuk mengkoordinasikan cara atau metode yang akan ditempuh dalam rangka memaksimalkan sumber daya. Dan selanjutnya tujuannya itu untuk menyediakan alat pengukur atau mengendalikan kinerja individu dan kelompok, serta menyediakan informasi yang mendasari perlu adanya atau tidaknya sebuah tindakan koreksi. Kemudian materi selanjutnya yaitu model penyusunan anggaran. Nah, dalam penyusunan anggaran ini harus didasari bahwa kondisi perusahaan ditentukan oleh kondisi bisnis, ekonomi, sosial, dan politik. Nah, model penyusunan anggaran ini berdasarkan prediksi situasi ekonomi, sosial, dan politik. Nah, tampaknya lebih rasional dibanding model a priori. Karena dalam dunia bisnis ini adalah dunia perubahan dan rasional yang dimana berorientasi pada laba. Jadi oleh karena itu dalam penyusunan anggaran, laba merupakan tujuan pokok organisasi bisnis. Sedangkan dalam menentukan sasaran laba, manajemen harus mempertimbangkan volume penjualan. Jadi sasaran laba tersebut dapat berupa laba jangka panjang dan jangka pendek. Kemudian dalam anggaran itu juga dikenal prinsip anggaran, yaitu proses pembuatan anggaran yang harus berdasarkan pada struktur organisasi yang memberikan batasan tanggung jawab fungsional. Nah, batasan tanggung jawab ini bisa merupakan dasar dibuatnya suatu anggaran. Semua level manajer harus mempersiapkan anggaran untuk divisinya, divisi, bagian atau seksi masing-masing. Jadi oleh karena perusahaan itu terdiri dari beberapa divisi, maka itu perlu dibuat panitia anggaran untuk mengkoordinasikan, menyeleksi, dan memutuskan anggaran secara keseluruhan. Kemudian materi selanjutnya itu yaitu prosedur penyusunan anggaran. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa di dalam perusahaan itu terdapat beberapa divisi yang mengkoordinasikan, menyeleksi, dan memutuskan anggaran. Nah, divisi inilah yang akan dibuatkan panitia, yang dimana panitia ini juga berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyusunan anggaran serta pelaksanaannya. Nah, adapun siapa atau bagian mana yang diserahi tugas untuk mempersiapkan dan menyusun anggaran tersebut, yang dimana sangat tergantung pada struktur organisasi masing-masing perusahaan. Nah, tugas-tugasnya ini dapat didelegasikan kepada yang pertama bagian administrasi, kemudian ada juga bagian keuangan. Nah, bagian administrasi ini memegang peranan yang sangat penting terhadap tercapainya kelancaran usaha kegiatan perusahaan maupun aktivitas yang dilakukan perusahaan. Kemudian kalau bagian administrasi ini memperlihatkan fakta dan keterangan yang diperlukan pada perencanaan secara terperinci, dan data-datanya itu meliputi catatan yang akurat serta laporan yang meliputi tugas administrasi. Nah, kemudian ada juga bagian keuangan. Nah, bagian keuangan ini mempunyai tugas melakukan pengontrolan terhadap keuangan perusahaan. Jadi dalam menyelenggarakan tugas pokok yang tadi setelah saya jelaskan, nah bagian keuangan ini yang mempunyai tugas dan fungsi yang sangat penting, seperti yang pertama itu memasukkan pemasukan atau pengeluaran uang perusahaan, kemudian juga membuat laporan keuangan untuk dilaporkan ke pemilik atau bagian administrasi pajak. Kemudian yang ketiga juga melakukan pembayaran gaji kepada karyawan ya. Ini tentu sangat penting juga. Kemudian lagi selanjutnya membuat buku kas dan buku pengeluaran operasional perusahaan, dan yang terakhir itu melakukan pembayaran terhadap biaya operasional kantor. Nah, itulah dia beberapa materi yang telah saya paparkan, dimulai dari tujuan,
model dan prosedur penyusunan anggaran. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Nah, itulah tadi terkait dengan pemaparan Dinda Rahmawati. Topik selanjutnya yaitu Saudari Miftah Fajriani. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, yaitu berbagai fungsi perencanaan, laba, dan juga anggaran. Nah, perencanaan laba di sini adalah pengembangan dari rencana operasional untuk mencapai sasaran dan tujuan perusahaan. Laba sangat penting dalam perencanaan. Mengapa? Karena yang diharapkan adalah laba yang memuaskan. Dan anggaran di sini adalah merupakan rencana yang dicurahkan ke dalam keuangan dan istilah kuantitatifkan. Adapun fungsi dari perencanaan laba dan anggaran, yang pertama yaitu anggaran merupakan hasil akhir dari proses perencanaan perusahaan. Yang kedua, anggaran merupakan cetak biru perusahaan untuk bertindak. Artinya, anggaran itu menunjukkan cara beragam subunit organisasi bekerja untuk mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan. Nah, yang ketiga ini adalah anggaran bertindak sebagai suatu alat komunikasi internal yang menghubungkan beragam departemen di perusahaan. Nah, yang keempat, dengan menetapkan tujuan dalam kriteria kinerja yang dapat diukur, anggaran berfungsi sebagai standar terhadap hasil operasi aktual yang dapat dibandingkan. Nah, yang kelima yaitu anggaran berfungsi sebagai alat pengendali yang memungkinkan manajemen menemukan bidang yang menjadi kelemahan atau kekuatan sebuah perusahaan. Jadi, hal ini memungkinkan manajemen untuk menentukan tindakan apa saja yang bisa digunakan untuk mengkoreksi kelemahan dan kekuatan itu dengan tepat. Yang terakhir yaitu fungsi dari perencanaan laba dan anggaran, yaitu anggaran mencoba untuk mempengaruhi dan memotivasi baik manajer maupun karyawan untuk bertindak dengan cara yang konsisten dengan operasi yang efisien dan efektif serta selaras dengan tujuan organisasi. Selanjutnya yaitu materi tentang pandangan perilaku terhadap proses penyusunan anggaran. Nah, ada 3 tahapan utama dalam proses penyusunan anggaran. Yang pertama adalah penetapan tujuan, di mana pada tahap ini perusahaan, baik manajer maupun staf-staf dan subdepartemen yang ada dalam suatu perusahaan berdiskusi untuk menentukan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan tersebut. Yang kedua adalah implementasi, di mana tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya akan direalisasikan sesuai dengan tugas masing-masing yang telah dibicarakan sebelumnya pada penetapan tujuan. Dan yang ketiga adalah pengendalian dan evaluasi kinerja. Nah, ini merupakan tahapan penting. Mengapa? Karena pada tahap ini semua pihak bekerja untuk bagaimana cara agar mereka dapat mengendalikan kinerja dan mengevaluasi apa-apa saja yang harus diperbaiki atau ditingkatkan. Nah, yang terakhir adalah konsekuensi disfungsional pada proses penyusunan anggaran. Berbagai fungsi anggaran seperti penetapan tujuan, pengendalian, mekanisme evaluasi kinerja dapat memicu berbagai konsekuensi disfungsional. Yang pertama adalah rasa tidak percaya diri. Yang kedua, resistensi. Yang ketiga, konflik internal dan efek samping lainnya yang tidak diinginkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Saudari Miftah diucapkan terima kasih. Selanjutnya yaitu Saudari Reski Nadia Irfan. Silakan memaparkan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu tentang relevansi konsep ilmu dalam lingkungan keperilakuan perencanaan. Nah, di dalam relevansi konsep ilmu dalam lingkungan keperilakuan perencanaan, yaitu ada 3. Yang pertama, dampak lingkungan perencanaan. 2, ukuran dan struktur organisasi. Dan ketiga, gaya kepemimpinan. Materi selanjutnya yaitu stabilitas lingkungan organisasi. Faktor lain yang mempengaruhi lingkungan perencanaan adalah lingkungan eksternal. Lingkungan tersebut meliputi iklim politik dan ekonomi, ketersediaan pasokan, struktur industri yang melayani organisasi, hakikat persaingan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu konsep keperilakuan yang relevan dalam proses penyusunan anggaran. Nah, di dalam konsep ini terdapat 3 tahap, yaitu tahap pertama, tahap penetapan tujuan. Nah, di dalam tahap
penetapan tujuan terbagi lagi beberapa, yaitu seperti keselarasan tujuan, partisipasi, manfaat partisipasi, dan batasan permasalahan partisipasi. Tahap yang kedua yaitu tahap implementasi. Di dalam tahap ini terdapat 2 tahap, yaitu pengkomunikasian anggaran serta kerjasama dan koordinasi. Tahap ketiga yaitu tahap pengendalian dan evaluasi kerja. Nah, di dalam tahap ini hanya terdapat 1 tahap, yaitu laporan kinerja. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Itulah tadi terkait dengan pemaparan pembahasan dari kelompok kami. Hal yang dapat saya simpulkan adalah bahwa perusahaan menghadapi dilema bisnis terkait laba yang menurun dan dengan sistem penganggaran yang ada tidak efektif. Penyusunan anggaran yang baik dan hubungan yang erat antara anggaran dan akuntansi dapat membantu perusahaan dalam merencanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi kinerja mereka. Mungkin itulah tadi terkait dengan kesimpulan yang dapat saya ambil dari pemaparan materi yang telah diberikan. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu pengampu mata kuliah ini, yaitu Ibu Ambarwati Akib, SAK IMAKA, atas kesempatan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah aspek keperlakuan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kolom, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.